Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sungguh Petrus tidak tahu apa yang diucapkannya kepada Tuhan Yesus dalam situasi yang dicekam ketakutan, kegelisahan, ketidaktahuan. Kok menawarkan sesuatu kepada Tuhan Yesus, sebuah kemah? Padahal waktu itu dikisahkan Yesus sedang berada dalam kemuliaannya, keagungannya, kebesarannya. Untuk apa kemah, pondok, gubuk, tenda? Itulah tandanya orang yang terlalu cepat berucap, berkata, berbicara, tanpa dibarengi dengan pikiran yang jernih, hati yang bening, serta niat yang cermat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semuanya terpengaruh oleh perasaan, oleh emosi, nafsu yang tidak terkendalikan. Kita pun kalau mau jujur dan berterus terang, sering pula berlaku seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes waktu itu. Mungkin itu akan kita ucapkan kepada pimpinan atau bawahan kita, atau suami atau istri kita, atau pacar atau kekasih. Manakala kita sedang terbuai oleh kemesraan, oleh kenikmatan, oleh gelora asmara, kita janjikan ini dan itu, ingin terulang lagi kemesraan dan kenikmatan itu,
sekalipun itu terlarang, itu bersalah dan berdosa karena sedang berada dalam puncak kemesraan dan kenikmatan. Memanglah benar kalau ada orang yang berkata, orang kok tidak ada takutnya sama Tuhan, orang tidak ada malunya kepada sesama manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa transfigurasi, peristiwa Yesus berubah rupa adalah peristiwa iman bagi Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka menjadi saksi kemuliaan Yesus yang akan dibawa selama hidupnya. Mereka menjadi saksi perubahan yang terjadi dalam diri Yesus. Wajahnya bersinar seperti matahari, pakaiannya berkilau-kilauan seperti terang. Yesus menampakkan kemuliaannya sesudah kematiannya. Dalam peristiwa itu disampaikan pesan dari Bapanya dari surga yang berseru, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Bapa di surga menghendaki agar Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan tentu juga murid-murid yang lain supaya mendengarkan Yesus. Perintah itu pun tidak mustahil juga ditujukan kepada orang-orang yang telah dibaptis, yang telah diangkat menjadi anak Bapa, supaya mendengarkan perkataan Yesus putranya. Tentu perintah itu juga ditujukan kepada kita, orang-orang yang tidak melawan Yesus, yang tidak mencerai-beraikan murid-murid Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, diharapkan oleh Bapa di surga, pengalaman itu membuat Petrus, Yakobus, dan Yohanes tahan untuk menderita, tahan untuk godaan, tahan untuk menghadapi peristiwa penyaliban Yesus. Kemuliaan Yesus diperoleh melalui jalan salib, jalan kematian. Kita juga diajak menyadari bahwa penderitaan dan kematian dalam hidup ini mempunyai makna. Untuk bisa memahami hal itu, sangat diperlukan iman dan kepercayaan terhadap kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, dewasa ini ada banyak orang sudah merasa aman di hadapan Allah. Allah tidak menakutkan lagi. Sementara para tokoh kitab suci dan para nabi mendapatkan pengalaman berharga bertemu dengan Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha dahsyat. Sungguh ironis, tidak masuk akal dan aneh sekali. Dalam peristiwa menakjubkan itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes malah ingin mendirikan kemah. Saudaraku terkasih, seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mungkin kita tidak menangkap kemuliaan dan kedahsyatan Allah. Kita ingin menguasai Allah dengan kemah yang kita dirikan. Memang Allah ingin dikasihi, namun Allah juga ingin tetap dihormati dan ditakuti. Bukan takut karena hukuman, melainkan takut kalau sampai mengecewakan Allah karena melawan kehendak Allah dan tidak setia kepada Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, namun pada waktu itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes merahasiakan peristiwa penampakan kemuliaan Yesus itu, karena yang mereka lihat belumlah suatu pewahyuan yang lengkap, Yesus sebagai Mesias. Mereka harus belajar dari Yesus tentang Mesias sejati yang tidak mau menunjukkan kemuliaannya kecuali melalui jalan salib. Menurut Yesus, kemuliaan sejati adalah kemuliaan kasih yang dinyatakan lewat kerendahan hati dan kesediaan untuk menderita bagi orang lain. Sekarang, saudara-saudariku yang terkasih, teladan Yesus ini semakin sulit diikuti karena kemewahan dunia yang dijadikan ukuran untuk menilai kemuliaan seseorang. Kemuliaan seseorang diukur dari apa yang dimilikinya, bukan dari apa yang dikerjakannya. Hal ini kurang dimengerti dan disadari oleh banyak orang. Semoga lewat renungan ini kita sungguh-sungguh dapat mengerti apa
kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing, sehingga kita boleh dengan setia menjalankannya dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Bapa yang terkasih, sabdamu telah memberi kami kesadaran dan pengharapan, karena kami percaya bahwa jika kami bertekun menempuh jalan salib ini, kemenangan dan kemuliaan tersedia bagi kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.